sikringnya putus, saya sudah babat semuanya di sini. Tegangannya masih kadang muncul, kadang enggak, tuh ternyata pengaruh dari MOSFET-nya yang sedikit error atau gimana ya. Oke dulur, di sini saya coba memperbaiki speaker aktif Polytron seperti ini guys. Ini untuk tampilan depannya seperti ini. Polytron XPR. Ini banyak sekali yang pakai di tempatku ini, cuman sebagai tukang oprek ini saya sangat tidak merekomendasikan ya, karena mesinnya ini tuh sangat bisa dibilang tuh rewel sekali ya. Ini bekasnya sudah pernah diservis, rusak di bagian power supply dan juga di bagian power amplinya, dan sekarang dia kumat lagi guys. Ini awal pertama dicek ternyata si MOSFET-nya ini jebol, dia MOSFET-nya short. Terus untuk sikringnya dia sendiri putus. Jadi sudah pasti ya kalau MOSFET-nya jebol pasti sikringnya juga ikut putus. Nah, untuk kali ini apabila sikring putus itu jangan langsung diganti, karena akan sia-sia saja ya. Kita akan cari penyebabnya dulu. Nah, setelah saya cek-cek, saya menemukan beberapa komponen yang rusak. Di sini MOSFET-nya sudah saya ganti dengan tipe 7N65C. Ini dia. Terus di sini sikringnya saya ganti menggunakan resistor untuk sementara, untuk uji coba saja. Terus di sini saya menemukan ada elko yang kakinya korosi. Ini dia. Dengan nilai 220-25 volt. Lalu saya coba menyalakan dan ternyata di sini output yang elko ini dia tidak mengeluarkan tegangan sama sekali guys. Nah, setelah itu saya coba untuk mengganti ini ya, optocoupler. Biasanya kan kalau tegangannya ada drop, ini biasanya berpengaruh juga. Saya coba ganti optocouplernya dengan kode PC817, tapi belum membuahkan hasil. Dia masih tetap saja tegangannya 0. Lalu saya coba ganti untuk ini TL431 untuk tempatnya sendiri di sini. Di sini ya untuk TL431, dan ternyata juga masih sama guys, tegangannya tuh nggak mau keluar, alias 0 volt untuk tegangannya. Lalu saya urutkan di sini, saya solder ulang semua di sini. Di sini ada transistor. Ini di bagian primer ada transistor 1, 2, 3. Ini juga sudah saya copot semua. Saya tes satu-satu menggunakan ISR meter dan hasilnya masih bagus semua. Akhirnya saya pasang. Lalu saya coba colokan lagi dan ternyata tidak ada perubahan. Sedangkan untuk dioda di inputan sini yang terhubung langsung ke listrik ada 1, 2, 3, 4. Semuanya masih normal. Dan juga di dioda output di sini, dioda yang besar-besar ini 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya ada banyak kecil-kecil di sini sampai dioda zener saya ukur satu persatu, masih tidak membuahkan hasil guys. Nah, ini adalah video review saja ya, karena ini sudah saya kerjakan dari tadi, baru ada tanda-tanda. Nih untuk servis sebelumnya, untuk TIP nya sudah diganti yang besar segini guys. Ini ya. Ini kalau masih orinan ini suaranya biarpun pakai TIP 41 suaranya memang dahsyat guys. Tapi kalau sudah gantian jangan berharap. Apalagi awet ya, biasanya tuh akan cepat sekali jebol lagi dan jebol lagi. Ini memang penyakitnya seperti itu untuk di mesin Polytron ini. Oke, kita akan lanjut untuk pengecekan. Sampai akhirnya saya mencoba mengukur semua transistor yang ada di sini.
menggunakan tester ya, tapi saya tes satupun nggak ada yang konslet. Ya, saya sampai bingung tadi. Semuanya saya tes nggak ada yang konslet guys, semuanya masih nyambung ya. Tuh, nggak ada yang sampai short, sampai drivernya, sampai finalnya juga semuanya nggak ada yang short. Nah, berhubung di sini saya kira juga sudah aman, tapi tetap tidak mengeluarkan tegangan ya. Tadinya mau saya pasang gacun tapi belum jadi. Akhirnya saya coba untuk melepas beban yang ke atas ini. Nah, di sini ada jumper J506. Jumper J506 ini saya coba copot yang mengarah ke power amplinya ya, yang ada di sini, di blok sini. Terus di sini saya juga mencabut satu jumper lagi dengan kode L504. Nah, setelah jumper ini kita cabut, nah sekarang si power supply-nya dia sudah mau mengeluarkan tegangan. Kita akan coba colokan ya. Ini kalau kita rekam udah beberapa jam ya dari tadi. Kita sepil-sepil saja yang penting-penting saja. Saya pasang ke sini, salah. Saya geser ke tegangan dulu. Oke, semoga aman. Oke ya, saya coba colokan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang terukur 32 volt. Sedangkan dari tadi dia tidak mau mengeluarkan tegangan sama sekali guys. Nah, untuk kasus kali ini berarti sudah dipastikan untuk power supply-nya ini nggak usah diotak-atik lagi. Power supply-nya sudah berfungsi, namun kerusakannya hanya tinggal di bagian power amplinya. Nah, di sini untuk kerusakan di power ampli cukup rumit juga ya, karena komponennya itu sangat banyak sekali. Nah, komponen transistornya ini harus dicek satu persatu guys, karena di sini banyak sekali ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Berhubung ini sudah cukup larut malam guys, saya akan pending dulu, dilanjutkan besok ya. Ada transistor lagi di depan, atau mungkin transistor atau dioda atau apa ya. Yang terpenting semoga saja kita berharap jangan ada kongslet di bagian panel yang di depan sana guys. Kalau yang di sana cukup repot ya. Apalagi kalau digitalnya ini sampai kena. Di sini ada rangkaian lagi. Di situ kan saya mencabut jumper untuk supaya tidak hidup ya, hanya mengecek power supply-nya saja. Nanti akan kita cek satu-satu ya. Kita akan sambung lagi besok guys. Sudah cukup malam ini. Akhirnya telur sudah bisa menyala ya. Kita akan sepil dulu. Ini kita review saja ya, karena perbaikan ini saya memakan waktu setengah hari saya dikerjain komponen ini guys. Nih. Saya dikerjain komponen ini ya. MOSFET KF7N60. Tadinya 7N65, saya ganti 7N60. Nah, MOSFET ini sebetulnya sedikit error atau gimana ya. Jadi saat saya colokan, si outputnya dia kadang ada tegangan. Nah, kita cabut lagi, kita colok lagi ada tegangan, kita cabut lagi. Nah, setelah kita pasang lagi ternyata tegangannya hilang guys. Ini posisinya sudah menyala ya. Ini bisa dilihat di depan, indikatornya sudah menyala. Ini sengaja dimatikan musiknya untuk menghindari copyright ya. Oh ya, untuk lebih aman mungkin saya cabut dulu listriknya saja ya, biar enggak nyetrum lah, kita bisa pegang-pegang. Jadi untuk langkah perbaikan saya ini habis setengah hari guys. Ini saya tes ya, cuman anget-anget sih. Saya putar beberapa lagu. Untuk ininya lumayan panas, padahal suaranya sangat pelan ya. Ya memang kelemahannya seperti ini ya, kalau AC matic itu
kurang awet kalau menurut saya. Ini kalau mau bagus dimodif pakai trafo ini baru mantep kayaknya, dimodif pakai trafo. Oke, jadi untuk kerusakan ini di bagian ininya ya, short, di bagian MOSFET-nya short, terus sikringnya putus. Saya sudah babat semuanya di sini. Tegangannya masih kadang muncul, kadang enggak, tuh ternyata pengaruh dari MOSFET-nya yang sedikit error atau gimana ya. Nih MOSFET ini. Setelah saya ganti MOSFET yang lain ternyata langsung jos ya. Ini mesin sudah langsung jos menyala. Namun untuk proses perbaikannya ini saya sangat bisa dibilang setengah hari ya. Saya copot-copot ini finalnya saya copotin satu persatu, saya tes menggunakan ISR meter. Dan ini kalau mencopot ini harus dengan heatsinknya ya, jadi sedikit lebih rumit ya, sedikit lebih susah. Terus juga saya cabut-cabut ini untuk yang menuju ke kontrol panel depan, karena saya ukur tegangan 5 volt buat MPEG itu entah kenapa itu short ya. Tapi setelah sekarang ini ternyata normal saja. Saya sempat curiga di bagian depan untuk kerusakannya, ternyata bagian depan juga normal. Ini untuk bagian dalam ini cukup banyak sekali komponen SMD ya guys. Ini seperti modul Bluetooth dan juga tone control ini ya. Dan juga layar, di sini ada layarnya untuk menampilkan 7 segmen ya. Ini cukup rumit, saya kira nggak bisa dibenerin lagi kalau kerusakannya di depan sini. Dan ternyata masih bisa guys diatasi. Kerusakannya ada di bagian ini, di bagian power supply ya, di bagian primernya berarti ya, masih di sekitaran primer antara MOSFET dan juga untuk komponen-komponen pendukung yang lain seperti transistor kecil ini sudah saya ganti. Ini bukan transistor ding, tapi ini TL431. Terus ini optocouplernya saya ganti. Terus transistor kecil-kecil di sini sudah saya babat semua guys. Dan ternyata kerusakannya hanya di sini. Oke ya, kita tinggal rapikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.